Halo anak-anak, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran kali ini, yaitu kita sudah menginjak tema 2, subtema 1, pembelajaran pertama. Mari kita simak slide berikut ini. Baik, pada tema kedua ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara menyayangi tumbuhan dan binatang. Kita tahu saat ini kita memerlukan orang-orang atau anak-anak seperti kalian semuanya itu, yaitu yang bisa menyayangi binatang dan tumbuhan. Tujuannya apa, anak-anak? Tujuannya adalah supaya tumbuh-tumbuhan serta hewan itu nantinya tidak akan punah, sehingga akan tetap lestari dan bumi kita tetap segar dan nyaman untuk didiami, dimanfaatkan oleh manusia semuanya. Mari kita lanjutkan pembelajaran kali ini. Tuhan menciptakan beragam jenis tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan bermanfaat bagi kehidupan manusia dan hewan. Manfaat tumbuhan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah sumber makanan. Jadi tumbuhan dan hewan itu sebagai sumber makanan kita semua. Baik itu sayuran maupun digunakan sebagai lauk pauk untuk kita semua. Lalu digunakan untuk bahan baku industri seperti kayu maupun kulit hewan dan seterusnya. Itu bisa digunakan untuk bahan baku industri. Sebagai peralatan rumah tangga, kayu-kayuan yang dibuat oleh seorang mebler. Lalu bahan membuat pakaian. Bahan membuat pakaian apa contohnya? Yaitu bulu domba atau biri-biri maupun serat kapas. Itu bisa digunakan untuk membuat bahan pakaian, lebih-lebih ulat sutra. Ulat sutra digunakan untuk membuat kain sutra. Lalu untuk pewarna alami dan untuk kesehatan, ya jamu-jamu herbal itu sekarang kita sudah banyak sekali menggunakan jamu herbal yang diambil dari tanaman obat-obatan ataupun tanaman yang bisa dimanfaatkan sebagai jamu herbal atau obat herbal. Coba bayangkan apa yang terjadi jika tidak ada tumbuhan di sekitar kita. Bagaimana kira-kira rasanya, anak-anak? Tentunya akan panas cuacanya, akan gersang. Lebih-lebih kalau tidak ada tumbuhan atau tanaman, tidak ada sumber air yang bisa disimpan di dalam tanah. Sehingga akan terjadi krisis air besar-besaran. Maka perlunya kita selalu menjaga kelestarian tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Lebih baik kita menanam. Menanam satu pohon berjuta-juta manfaat bagi kehidupan di bumi ini. Baik, ini ada temanmu yang sedang bermain-main di bawah pohon apel. Iya, di sini ada cerita tentang pohon apel yang tulus. Tulus itu apa, anak-anak? Tulus itu adalah hati yang tulus, hati yang ikhlas, hati yang jujur, hati yang apa adanya, hati yang penuh kasih. Itu adalah tulus. Maka di sini kok ada pohon apel yang tulus. Mari kita simak bersama-sama. Baik, Dayu senang membaca seperti kalian semua.
banyak sekali teman-teman kita atau kalian semuanya senang dengan membaca. Karena dengan membaca akan banyak manfaat bagi pengetahuan dan kreativitas kita semua. Kali ini ia akan membaca sebuah dongeng. Apakah kamu ingin tahu isi dongengnya? Bacalah dongeng di bawah ini dengan nyaring dan lafal yang tepat. Anak-anak, mari kita bersama-sama untuk membaca dongeng berikut ini. Kita baca bersama-sama. Yuk, supaya kita juga ikut bisa membaca lancar. Pohon apel yang tulus. Dahulu kala ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Nah, mungkin kalian ya yang sedang bermain. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Kok pohon bisa senang, merasa senang? Iya, tumbuhan itu akan senang bila disenangi oleh manusia dan hewan. Ingat itu. Waktu berlalu, anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira sekali. Ayo bermainlah bersamaku, ajak si pohon apel itu. Aku tak mau waktu untuk bermain. Kamu membutuhkan rumah untuk tinggal. Bisakah kau membantuku? Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku ini untuk membangun rumahmu. Jadi anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia. Tapi dia tak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel kembali merasa kesepian dan sedih. Baik, sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah sini bersamaku dan istirahatlah, kata pohon apel itu. Laki-laki itu pun duduk bersandarkan pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya mereka pun bersama lagi. Jadi anak-anak, ceritanya adalah ada anak yang senang bermain di bawah pohon apel yang besar itu. Karena selain rindang, sejuk, pohon apel itu juga bisa dimanfaatkan buahnya. Sehingga anak-anak yang senang bermain di bawah pohon apel itu, senang bermain dengan pohon apel itu, selalu duduk bersantai, bercandaria dengan pohon apel itu. Nah, pada waktu sekian waktu, anak itu ingin membuat rumah sendiri karena tidak punya rumah. Maka pohon apel pun rela untuk memberikan pohonnya atau hidupnya untuk membuat rumah temannya si anak itu. Nah, maka anak itu senang sekali karena sudah diberi tawaran untuk memotong bagian pohon apel tersebut untuk membuat rumah. Dengan riang gembira, anak itu mengambil pohon untuk dibawa pulang, ditebang sebagian, dibawa pulang dan dibuat rumah. Tetapi berjalannya waktu sampai bertahun-tahun, anak itu senang sekali karena sudah punya rumah sendiri. Sehingga jarang sekali untuk datang di bawah pohon apel tersebut. Akhirnya pohon apel merasa kangen, ingin bertemu temannya. Nah, pada waktu anak itu sudah lanjut usia, kembali lagi ke pohon apel tersebut dan duduk di situ.
dengan begitu senangnya mereka saling berangkulan karena saling kangen lama tidak bertemu. Itu sejenak cerita antara pohon apel dan seorang anak yang senang berteman dengan pohon apel besar. Baik, mari kita lanjutkan. Coba jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Ya, 1. Siapa teman pohon apel tadi? Kamu jawab nanti. Apa yang dirasakan pohon apel saat bermain bersama temannya? Lalu yang ketiga, apa kebaikan yang diberikan pohon apel tadi? Ayo, coba nanti dijawab. Apa kebaikannya? Baik sekali pohon apel itu. Yang keempat, mengapa pohon apel merasa kesepian dan sedih? Ya. Yang kelima, di akhir cerita, mengapa pohon apel menangis? Ada cerita itu tadi, dalam cerita tadi. Jawablah pertanyaan-pertanyaan ini di dalam buku tugas kalian. Terus nanti kalau sudah selesai, seperti biasa, di-upload atau diunggah ke Google Drive kalian masing-masing. Baik, lanjutkan. Baik, ini seorang anak perempuan yang sedang mengambil daun-daun kering di halaman rumahnya. Setelah membaca dongeng pohon apel yang tulus, Dayu ingin membantu ibu. Nah, ini ternyata Dayu namanya. Dayu menyapu halaman rumah hingga bersih. Saat menyapu, Dayu mempunyai ide untuk mengumpulkan daun-daun kering. Untuk apa itu? Entah nanti apa yang akan dilakukan oleh Dayu. Karena Dayu itu anak yang kreatif. Rencananya akan digunakan untuk belajar, anak-anak. Ya, daun kering kok untuk belajar bisa. Lingkungan kita, alam kita sebagai guru sejati. Artinya apa? Alam sebagai guru itu dapat digunakan untuk pembelajaran. Pembelajaran apa? Pembelajaran kehidupan semuanya. Bukan hanya matematika, tapi untuk pembelajaran kehidupan. Setelah menyapu halaman, Dayu mengumpulkan daun-daun kering. Dayu mengambil beberapa helai daun kering, lalu meletakkannya di sebuah kotak, satu kotak. Ia mengambil lagi beberapa helai daun kering dan meletakkannya pada kotak yang lain. Berarti ada berapa kotak, anak-anak? Ada 2 kotak. Kotak pertama ada 30 helai daun kering. Jadi kotak yang pertama ada 35 helai daun kering. Kotak kedua ada 15 helai daun kering. Maka akan terlihat seperti ini. Kotak pertama itu 35 jumlahnya. Kita lihat di sini. Ya, paling atas itu ada 7 daun. 7 daun, satu barisnya 7 daun, ada berapa baris, anak-anak? 1, 2, 3, 4, 5. 5 baris. Setiap baris ada 7. Totalnya berapa, anak-anak? Betul, 35. 35 helai daun kering. Itu kotak pertama. Lalu kotak kedua, lihat. Baris pertama itu ada 5 daun kering. Berapa baris? 3. Maka ya, 5, maaf, ada 3 kali 5 daun kering. 3 kali atau 3 baris kali 5 daun kering. Berapa jumlahnya? 3 kali 5. 3 kali 5 ternyata jumlahnya 15.
le daun kering. Sudah tahu maksudnya? Dayu tadi memisahkan daun kering ada 35 dalam satu kotak, lalu kotak yang kedua itu ada 15 daun kering. Ya, setelah itu bagaimana Dayu akan diapakan itu? Lihat ini. Baik. Dayu menghitung semua daun kering yang sudah dikumpulkan dalam dua kotak itu. Kotak pertama, kotak kedua. Kotak pertama jelas 35. Kotak kedua 15. Kalau dikumpulkan jadi satu bagaimana? Oke, baik. Kalau kumpulkan jadi satu, yaitu 35 ditambah 15 sama dengan berapa? 5. Ternyata semua daun berjumlah 50 helai daun kering. Dayu ingin tahu jika posisi kotak itu ditukar, apakah jumlah daunnya akan sama? Kita lihat. Yang tadi yang pertama adalah kotak besar, tapi sekarang adalah kotak kecil dulu yang dihitung. Berapa kotak kecil tadi? Iya, betul, 15 daun kering. Kotak kedua berapa? Iya, kotak kedua 35 daun kering. Lalu jumlahnya berapa toh sebetulnya kalau dibalik, yang sedikit dulu dihitung, yang banyak yang kedua menghitungnya. Apakah sama? Iya, 15 tambah 35 ternyata juga 50. Maka bagaimanapun juga penjumlahan itu dibolak-balik tempatnya itu hasilnya sama. 35 ditambah 15 sama dengan 50. Lalu dibalik. 15 ditambah 35 sama dengan juga 50. Itulah terjadi perpindahan tempat, itu hasilnya tetap sama di dalam penjumlahan. Baik, maka coba kita akan melihat berikut ini. 35 ditambah 15 sama dengan 50. Maka dibalik, 15 ditambah 35 sama dengan 50 juga. Jadi 35 ditambah 15 itu sama dengan 15 ditambah 35. Kita bisa coba pada penjumlahan yang lainnya. Contoh sebagai berikut. Ya, 120 ditambah 930. Oh, banyak sekali angkanya. Sama dengan berapa? Sama dengan 1050. Tapi kalau dibalik bagaimana? Bingung, Pak? Ya tidak bingung, dijumlah dengan penjumlahan bersusun yang telah kita pelajari kemarin. 930 ditambah 120 sama dengan 1050 juga. Jadi 120 ditambah 930 sama dengan 930 ditambah 120. Sama nanti akan hasilnya. Lanjut, kerjakan latihan berikut seperti contoh di atas. Nomor 1, baik itu. A, 20 tambah 35 sama dengan titik-titik. Dibalik sekarang. 350 ditambah 200 sama dengan titik-titik. Banyak Pak angkanya. Dijumlah menggunakan penjumlahan bersusun di dalam kertas burammu, urek-urekan. Yang ketiga C, jadi 200 ditambah sama dengan 350 ditambah Lanjut nomor 2. 500 ditambah 220 sama dengan titik-titik. B, 220 ditambah 500 sama dengan titik-titik. Jadi 500 ditambah sama dengan 220 ditambah itu apa?
Oke, lanjut. 470 ditambah 510 sama dengan titik-titik. 510 ditambah 470 dibalik sama dengan berapa? Jadi, ditambah 510 sama dengan ditambah 470. Baik, mudah anak-anak? Mudah sekali. Kalau yang bisa. Kalau yang bingung ya tetap bingung. Ya, semoga kalian tidak bingung. Baik, 4 dan 5 coba nanti kerjakan seperti pada contoh berikut itu. Anak-anak, saya kira cukup sekian dulu ya. Ya. Yang terpenting kalian tetap belajar. Terima kasih, selamat belajar. Semoga kalian semua sukses. Semoga kalian semua tetap bahagia, senang. Semoga kalian semua tetap sehat selalu. Terima kasih. Semoga Tuhan selalu memberkati kita semua. Amin.